Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan membaca dan memahami kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Dr. Erwandi Tarmizi, yang mana pembahasan kita masih seputar pembahasan haramnya sesuatu ataupun haramnya muamalah dikarenakan ghish ataupun ini makan dengan bentuk-bentuk kecurangan. Yang mana sekarang beliau masuk di halaman 189, ghish ataupun kecurangan di dunia pendidikan. Padahal kita dalam kitab ini membahas tentang muamalat, tapi dibawakan juga oleh beliau ke dunia pendidikan, karena dari dunia pendidikan inilah seorang bisa mendapatkan penghasilan. Berasal dari dunia pendidikan ini, seseorang nanti bisa mendapatkan penghasilan, gaji, tunjangan dari ijazahnya, dari nilainya, dari tesnya, dari hasil karyanya. Maka apabila di bukti-bukti ataupun persyaratannya ini yang ada kecurangan di dalamnya, pastilah nanti hasilnya pun uang yang didapatkan, tunjangan yang didapatkan ini berarti perlu dipertanyakan kehalalannya. Karena uang ini didapatkan dari proses yang perbuatan-perbuatan kecurangan. Praktek ini dikenal dengan curang atau seperti menyontek pada saat ulangan umum ataupun menyontek pada saat tes masuk pegawai negeri, ataupun pakai joki, ataupun tindakan plagiat dalam karya ilmiah. Bukan karya dia tapi diklaim sebagai karya dia sehingga dia bisa lulus ataupun bisa naik pangkat, bisa mendapatkan tunjangan dan lain sebagainya. Dan ghish yang lebih tinggi lagi, kata beliau di sini, adalah praktik jual beli ijazah. Kalau tadi mungkin masih mending dia masih kuliah, masih sekolah. Cuma dalam salah satu mata kuliah dia lulus gara-gara kecurangan. Kalau sekarang bentuk jual beli ijazah, yang mana dia tidak pernah kuliah, tapi dengan uang dia bisa mendapatkan ijazah. Untuk zaman dulu yang belum digitalisasi, itu masih sangat besar kemungkinannya. Orang gak sekolah sama sekali, tapi diikutkan ujian didaftarkan ujian Eptanas, walaupun dia gak ikut, nanti dia bisa dapat ijazah. Jadi kalau untuk sekarang ya sulit, bukan berarti gak bisa, sulit, harus ada, karena harus ada pelaporan setiap semester, sehingga harus ada track record dia ini kuliah. Yang mana kecurangannya bisa terjadi di mana? Bagi operator yang menginput data. Anak paham seperti ini karena anak bagian itu di kampus.
Ketika Anda memperhatikan bagian ini langsung mengatakan, terbayangkan gampangnya Anda cari duit secara haram di sini ya. Jadi Anda bisa mengatakan kepada orang, anak Anda mau dapat ijazah kampus enggak? Karena saya enggak kuliah, udahlah bayar sekian. Saya yang input nama dia, saya input nilai dia, walaupun dia enggak pernah kuliah. Jadi kaprodi mungkin enggak tahu yang tanda tangan ijazah, enggak tahu yang tanda tangan dari sekian ribu, masa mau lihat satu-satu. Jadi Anda nanti lulus. Kenapa? Setiap semester saya input nilai Anda. Kalau dulu nggak ada input nilai, langsung ketika ujian akhir. Kalau sekarang harus input nilai, harus ini, harus itu. Nanti tahun keempat lah dia baru bisa mendapatkan penomoran ijazah nasional. Tapi curangnya bisa dari mana? Ada kong kali kong dengan operator. Penulis isi mengatakan tradisi ghish ini telah mengakar dan membudaya di tengah sebagian masyarakat Indonesia, sehingga pada saat ada salah seorang yang membongkar praktek ghish pada ujian nasional di salah satu sekolah dasar di sebuah kota, bukannya ia mendapatkan dukungan dari masyarakatnya, malah ia dikucilkan dan diusir dari rumahnya sendiri oleh orang-orang di sekitarnya. Kejadian di mana ini? Pernah dapat berita seperti ini? Kalau nggak salah di Surabaya atau di mana ya. Dia membongkar praktek, bukan kecurangan tersembunyi antara dua orang yang saling, yang disetting. Ini harus lulus sehingga ada membagikan jawaban. Dia mengadu kepada ibunya mengadu ke dinas. Apa yang terjadi? Masyarakat di sekitar dia mengusir anak ini, ya mengusir paksa lah itu, sehingga menjadi sebuah berita besar. Dari sini dapat kita ketahui bagaimana kita ingin pemimpin kita bersih kalau kita di bawah seperti ini. Korupsi sudah mengakar di masyarakat, terus kita ingin hilang dari atas, ini suatu yang sangat mustahil. Korupsi dari penggunaan dana desa, dari desa. Bahkan korupsi dari dana bantuan. Ada orang ingin membantu pembuatan jalan yang masih berbatu ini ataupun masih tanah ini dipaving, kemudian diberikan kepada perangkat desa. Jadinya di luar ekspektasi, lebih rendah daripada itu. Kenapa? Ada korupsi di dalamnya. Ketika orang ini mau bangun sendiri, oleh tukang dia sendiri, nggak boleh, harus lewat kami. Lewat dia, ternyata akhirnya jadilah seperti itu. Ini sudah mengakar sebenarnya. Tapi kita menginginkan baik yang di atas. Ini juga yang sering Ana mengungkapkan, yaitu ada orang-orang yang sebenarnya tidak perlu bertanya. Hal-hal yang tidak perlu bertanya, dia sendiri sudah tahu jawabannya. Tapi bertanya tujuannya ingin mencari jalan alternatif lain yang tujuannya adalah membolehkan. Misalnya menyontek nggak usah nanya lagi apa hukumnya. Tapi Ustaz. Jadi ada ketapinya ini, ingin tahu jawaban, akhirnya kalau seperti itu boleh. Nah, inginnya seperti ini jawabannya. Ini yang dia inginkan. Walaupun perbuatan ini dia sebenarnya nggak usah nanya. Maksud usah nanya kenapa? Dia sendiri tahu jawabannya. Dia sendiri kalau bertanya ke pihak yang berwenang akan disalahkan. Contohnya seperti yang pernah bertanya kepada saya di sebuah majelis ta'lim ibu-ibu tentang mendapatkan dana bantuan pembangunan sekolah dari Diknas, dari sebuah dinas, dapatnya 200 juta contohnya misalnya, tapi yang dicairkan ke sekolah cuma 180 contohnya. Ayo, ini perlu ditanya apa hukumnya? Nggak perlu ditanya sebenarnya. Kenapa? Karena dia tahu sendiri bosnya itu nggak boleh. Apa bukti nggak boleh? Karena ketika pelaporan dia disuruh tetap pelaporan 200 juta. Berarti dia tahu kalau saya ngelaporkan apa adanya 180 juta oleh pengawas misalnya, auditor misalnya, ini akan disalahkan, akan ditanya, akan dianggap korupsi. Tapi kenapa saya laporkan 200 juta? Ya karena ada kong kali kong sama yang memotong 20 juta itu. Dia sendiri tahu ini nggak boleh, buktinya dilarang. Kalau ada pengawasan ataupun ada OJK ataupun ya audit lah. Tapi kenapa nanya sama Ustadz? Kira-kira untuk apa? Biar boleh. Dengan alasan apa? Ustadz kalau nggak gitu nggak cair-cair Ustadz. Nah bilang saya tetap tidak akan menjawab boleh, tetap tidak boleh, karena Anda sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ini juga seperti ini, pemalsuan orang sudah tahu nggak boleh. Nyontek orang sudah tahu nggak boleh. Karena kalau ketahuan ini pasti disalahkan.
Tapi itulah yang terjadi, yang sangat disayangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Orang jujur tidak disukai di kantor. Ada seorang teman lulusan STAN, kemudian ketika datang sebuah kantor tempat dia diutus, yang pertama dibilang ketika melihat dia jenggotan, "Mas, di sini nggak usah jujur-jujur banget ya." Ayo, kalau seperti ini sudah, mau gimana kita melarang korupsi yang di atas dari awal, sudah nggak usah jujur-jujur banget. Na'udzubillah min dzalik, itulah yang fenomena yang ada di hadapan kita. Kemudian di sini beliau membawakan hadis, ya, atau membawakan ayat walladzina la yashhaduna az-zura. Itu di antara orang-orang yang hamba Allah, ibadur rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Itu juga hadis yang menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa besar itu di antaranya adalah syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan juga memberikan persaksian palsu. Berarti ijazah kita ini yang tidak pernah belajar, ataupun tidak pernah sekolah, tidak pernah ujian, tapi dapat ijazah, ya itu adalah ijazah palsu. Kemudian hadis yang lebih jelas yaitu man ghasya falaisa minni. Barang siapa yang menipu, berbuat curang, maka dia bukanlah dari golonganku. Nah, sekarang bagaimana dengan, nah ini baru pembahasan kita, hasil yang didapatkan dari uang yang didapatkan dari hasil kecurangan seperti ini. Di sini beliau membawakan, ataupun penulis membawakan fatwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya masalah contekan pada waktu ulangan. Beliau mengatakan tidak boleh bagi seorang pelajar ataupun mahasiswa berbuat curang ketika ujian, karena kecurangan termasuk dosa besar berdasarkan hadis Nabi SAW. Siapa saja yang menipu kami atau berbuat curang, maka dia tidak termasuk golongan dari kami. Karena dengan kecurangannya tersebut dia akan mendapatkan tanda kelulusan, yaitu ijazah, padahal dia tidak berhak menerimanya. Kemudian dia mendapat pekerjaan tertentu di sebuah instansi di mana posisi tersebut tidak diberikan kecuali kepada orang yang punya ijazah. Kalau seandainya ijazahnya tersebut didapatkan dengan curang, maka di sini ada kata-kata maka dikhawatirkan gaji yang diterimanya menjadi haram hukumnya, karena dia mengambil gaji tersebut padahal dia tidak berhak mendapatkannya, disebabkan dia tidak mendapatkan nilai yang ada dalam ijazahnya dengan cara yang benar, atau tepatnya dikatakan bahwa pada hakikatnya dia belum mendapatkan nilai yang membuat dia layak untuk menduduki jabatan tersebut. Maka gaji yang diambilnya termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil. Nah, ternyata konsekuensinya panjang. Baik, ini tentang perbuatan, salah satu dari perbuatan kecurangan. Selain yang kita bahas pada barang-barang, yaitu menyembunyikan cacatnya. Yang berikutnya, status akad jual beli yang mengandung ghish pada barang. Nah, ini sekarang kita balik ke pembahasan yang kemarin, yaitu pada barangnya. Hukumnya nggak boleh melakukan kecurangan, tidak boleh menyembunyikan cacat, tidak boleh merekayasa sehingga yang jelek nampak seperti bagus, nggak boleh, hukumnya haram. Sekarang, kalaupun terjadi jual beli pada benda tersebut, sudah selesai terjadi jual beli, apa status barang tersebut? Para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang dengan cara ghish dan cacat yang tidak dijelaskan oleh penjual, hukumnya tetap sah. Nanti akan kita lihat kalau hukum tidak, kalau kita bilang tidak sah, berarti apa konsekuensinya? Konsekuensinya kembalikan. Tapi kalau kata namanya hukumnya sah, nanti ada konsekuensi lain selain mengembalikan. Sebenarnya ada boleh apa di antara konsekuensi mengembalikan, tapi ada konsekuensi lain yang tidak perlu dikembalikan. Beda kalau akad tersebut tidak sah, tapi ini akad ini sah. Akan tetapi penjualnya berdosa. Ini sudah masalah dosa ataupun salah sudah kita lewati. Namun yang perlu nanti kita ketahui adalah apa tindakan yang boleh diambil oleh si penjual, si pembeli. Ingat ya, perbuatannya salah, berdosa, akadnya sah. Ini yang sangat kita takutkan seperti ini, sebenarnya.
Yaitu terkadang gara-gara sah kita menganggap biasa aja kok. Padahal kita telah melakukan sebuah kesalahan. Yang ini dengan orangnya, perhatikan ini, dengan orangnya kita perlu hanya melanjutkan konsekuensi yang akan disebutkan tadi seperti pengembalian fasakh yang dinamakan dengan fasakh, ataupun minta kekurangan uangnya. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus bertobat. Karena apa? Karena kita telah melakukan sebuah kesalahan. Ada sebagian orang menganggap kalau sudah selesai dengan orang, sama Allah sudah selesai juga. Misalnya menipu orang, dosa kita semua tahu dosa. Baik. Kemudian kita minta maaf kan? Iya, minta maaf. Tapi ingat, dalam perbuatan kita menipu ini ada hak Allah juga yang sedang kita langgar. Sehingga kita juga harus bertobat kepada Allah. Bukan berarti kalau kita sudah minta maaf sama dia, berarti sudah selesai semuanya. Selesai hak manusia, selesai. Tapi hak pada Allah juga harus minta ampun. Buktinya apa? Buktinya dia mengira, saya sudah menipu ini, sudah minta maaf. Besok saya nipu dia lagi lah, nanti juga tinggal minta maaf kok. Berarti di sini dia ada sesuatu yang masih disepelekan oleh dia, itu hak Allah. Dianggap boleh-boleh saja saya menipu dia, menipu orang lain, yang penting nanti minta maaf. Ini yang paling kita takutkan ini. Sehingga akhirnya menurut dia apa? Menipu itu boleh, asalkan nanti minta maaf. Ini tidak boleh seperti ini. Contoh yang paling nyata yang dari hadapan kita yaitu ngeprank orang, membuat orang takut, khawatir, terintimidasi, ujung-ujungnya prank ataupun April Mop. Padahal ini sudah melanggar, yang pertama melanggar syariat. Nanti sama orangnya nggak kamu minta maaf ya, tapi syariat ini juga kamu harus taubat. Kenapa? Ada larangan dari Rasulullah SAW. La ya'khud ahadukum 'asa akhihi jaddan wala la'iban. Enggak boleh kalian ngambil tongkat saudaranya. Maksud tongkat saudaranya apa? Ada orang-orang yang butuh tongkat pada suatu saat dia sedang duduk ataupun ya sedang wudhu misalnya, meletakkan tongkatnya di sebuah tempat. Kemudian ada datang kita, sembunyikan. Kemudian orangnya sibuk cari, begitu udah sibuk ini udah putus asa. Ini dia prank katanya gitu. Kemudian orangnya marah, kita minta maaf. Maaf Pak ya, kan cuma ngeprank kita. Ya, akhirnya dimaafkan. Baik, dimaafkan. Baik. Udah tobat kepada Allah belum? Belum. Buktinya apa? Buktinya besok ngeprank orang lain. Nanti minta maaf lagi. Besok ngeprank orang lain, nanti minta maaf lagi. Besok ngeprank orang lain, minta maaf lagi. Ini hak manusia, oke lah kamu sudah minta maaf dan dia memaafkan. Tapi hak kepada Allah, kamu melanggar sebuah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami, seakan-akan kalau sudah selesai dengan manusia selesai. Ternyata pada dosa yang harus kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil sahnya sebuah muamalah, sah dia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kasus yang dinamakan dengan musarrah. Mungkin nanti kalau antum sudah pendapat sebuah istilah ini, musarrah. Ini menjadi dalil tentang sahnya sebuah muamalah yang didasari dari ghish, kecurangan. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, la tusarrudul ghanama. Jangan kamu melakukan musarrah pada, beliau mencontohkan di sini kambing, walaupun bisa untuk juga hewan-hewan yang lain. Apa itu musarrah? Musarrah itu menahan kambing betina yang memproduksi susu tidak diperah beberapa hari. Yang biasanya rutin diperah setiap hari. Kalau budaya kita di Indonesia kan kayaknya masih budaya yang jarang konsumsi susu. Ini kita akui, jarang konsumsi susu, walaupun konsumsi susu ternyata susu kental manis. Yang baru kita tahu itu bukan susu pada umur-umur segini.
Dulu kecil, Masya Allah, kalau sudah minum kental manis itu sudah paling keren, itu minum susu setiap hari. Ternyata bukan susu. Ataupun kalau minum susu, paling polnya susu kedelai. Ya, sehingga akan kita lihat bagaimana produksi turunan dari susu masih sedikit di tengah-tengah masyarakat kita. Namun di negara-negara di luar negeri, negara-negara yang maju, yang banyak konsumsi susu, akan banyak dijual juga turunan-turunan dari susu. Seperti diantaranya paling gampang keju. Nah, nggak tahu yang lainnya apa namanya, ada, tapi dalam bahasa Arab ada zabadi, yogurt, ya. Ada zubdah, ada qishtah, banyak hal itu. Jadi kalau umroh gitu ya, dimakan pagi itu nampak itu roti berbagai macam turunan keju di hadapan kita ini, susu di depan ini. Nah, kehidupan orang-orang Arab Baduy dulu, mereka orang yang nomaden yang berpindah-pindah tempat, tidak punya bangunan permanen untuk tempat tinggal mereka, yang dinamakan dengan ahlul khiyam. Ahlul khiyam itu karena dia pakai kemah. Jadi bukan kemah ya, kemah hampir seperti permanen. Kemana saja mereka nomadennya? Ke tempat-tempat yang di situ ada rumput, yaitu tempat-tempat yang mungkin ada hujan turun di sana. 6 bulan ataupun 4 bulan pindah lagi ke sana. Rombongan, mereka punya rombongan, pindah lagi ke sana. Dibahas oleh para ulama fikih tentang mereka ini adalah orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, karena mereka bukan orang mustautin, orang yang benar-benar tinggal di tempat itu. Nah, mereka ini punya ternak pasti. Sawah pasti nggak ada sawah, karena yang namanya pindah-pindah itu ternak. Kehidupan mereka dari apa? Setiap harinya susu, daging. Mereka juga punya gandum ataupun makanan karbo. Dari mana ya? Beli dari orang lain. Jadi memang konsumsi setiap hari adalah susu. Nah, sehingga orang ketika beli kambing yang dilihat adalah susu harian. Nah, ada orang-orang berlaku curang dengan kita nggak perah. Begitu hari keempat dijual, orang yang beli langsung dipegang susunya ini. Wah, ini bagus ini. Dikiranya setiap hari seperti ini. Maka ada orang-orang yang melakukan tasriyah, musarrah, menahan dia tidak diperah. Baik. Dilarang, yang pertama adalah larangan, la tusarrul ghanama. Jangan kamu melakukan seperti ini kepada kambing kamu agar dipandang oleh orang lain susunya seperti ini. Kemudian konsekuensinya, wa manibta'aha. Barang siapa yang menjual yang seperti ini, dan ya orang yang membeli seperti ini, fahuwa bi khiyari an-nadharaini. Maka orang itu punya dua pilihan. Pembelinya punya pilihan. Sudah terlanjur beli, ketika diperah hari ini, besok ternyata tidak seperti yang saya beli, yang banyak susunya ternyata sedikit. Maka orang ini punya dua pilihan. Baina an yahtalibaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Dua pilihan, yaitu membiarkannya, meneruskannya. Jadi ya sudah, saya ridho dengan yang seperti ini. Maksudnya dia tidak meminta untuk dikembalikan. Yang kedua, pilihan kedua, minta dikembalikan. Ini, kembalikan kambingnya, kembalikan uang saya, namun saya yang telah memerah susu ini, maka saya mengembalikannya bukan susu kepada kamu, tapi mengembalikan kepada kamu adalah 1 sok kurma. Namun di sini yang kita lihat adalah ada pilihan untuk mengembalikan kambingnya, kembalikan uang saya. Ada pilihan yang kedua, yaitu saya ridho, udah gak apa-apa seperti ini. Dari dua pilihan ini diberikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan sahnya jual beli barang yang ada kecurangan ini. Kenapa? Karena kalau tidak sah, maka tidak ada dua pilihan. Kalau tidak sah, pilihannya cuma satu, yaitu kembalikan uang. Tapi begitu dia ridho, dia tetap mau melanjutkan
Tidak perlu akad baru, cukup akad yang sebelumnya dia sudah berhak untuk memanfaatkan kambing ini. Maksudnya kalau dia bilang misalnya, ada nggak apa-apa lah, nanti saya sembelih aja lah. Sah, halal dia gunakan karena sudah pembelian yang akad yang pertama tadi. Nah, ini yang dikatakan sahnya sesuatu ditinjau dari ada konsekuensi khiyar setelahnya. Yang paling kita takutkan nih ikhwas sekalian, nah ini bukan berarti suatu hal yang sepele, yaitu ketika ada orang tidak mau mengembalikan, dia ridho, tapi dalam hatinya ataupun dia mengatakan, udahlah nanti di akhirat saja saya tuntut. Kira-kira gimana ini? Jadi secara fikihnya selesai, secara fikihnya saya tidak mengembalikan, saya sudah tahu ada cacat, sudah tahu ada saya ditipu, saya tidak mengembalikan, itu secara fikihnya selesai. Secara fikihnya kamu ridho dengan barang cacat. Tapi itu di akhiratnya, kalau dia masih menuntut, karena ada kecurangan di sini, saya rugi sebenarnya ini. Cuma saya nggak mau ngurus-ngurusan yang bolak-balik lagi, mengembalikan lagi, apalagi kalau yang jual beli online. Saya pribadi seperti itu, saya orang paling malas mengembalikan barang. Jadi kalau barang yang sampai tidak sesuai, ya tinggal ngasih bintang 1 aja. Barangnya saya kembalikan enggak. Kenapa? Ya saya beli online tuh biar sampai ke rumah tanpa saya harus ke tokonya. Lah ini kok saya harus ke jasa pengiriman lagi untuk mengirimkan barang ini. Sudahlah, enggak usah. Kalau memang dia curang sengaja melakukan itu, ya nanti saya di akhirat sajalah. Yang penting jual belinya sudah hukum muamalah jual belinya selesai. Tapi hukum dengan Allah Subhanahu wa taala, hukum di akhirat nanti kita akan pertanggungjawabkan kembali. Kan paling takut seperti itu. Maka dari awal jangan Jangan curang. Makanya Rasulullah membukanya dan mengatakan jangan curang dulu. Kalaupun nanti ini muamalahnya ada konsekuensi, tapi di akhirat nanti kan ada perbuatan kamu ini salah. Nah, kemudian kalau yang tadi di hewan ini di hadis itu cuma diberikan 2 pilihan saja. Nah, akan tetapi dalam fikih disebutkan oleh para ulama ada pilihan yang ketiga terhadap barang-barang yang ada cacatnya, yang disembunyikan, yang harganya tidak pantas seperti itu. Baik, mari kita lihat sekarang khiyar ataupun pilihan bagi orang-orang yang membeli barang yang dicurangi atau dinamakan dengan tadlis. Yang pertama, meneruskan pembelian tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual. Seperti yang tadi, ya sudahlah saya nggak minta uang kembali, nggak minta apa-apa, sudah cukup inilah dengan harga segitu, ya sudah seperti ini aja lah. Yang kedua, mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sebelumnya, seperserta keuntungan jasa memakai barang dari waktu hingga barang dikembalikan kepada penjual tidak perlu dibayar. Maksudnya apa di sini? Ini adalah sebuah kaedah dalam fikih, sebuah kaedah yang diambil langsung dari hadis secara nasnya. Ada kaedah-kaedah yang langsung kita ambil dari hadis, ada kaedah-kaedah yang kita istinbat dari hadis, ngambil langsung, ngambil hukum dari hadis. Ada kaedah-kaedah yang diambil dari kasus-kasus. Dan salah satu kaedah yang diambil dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-dhaman. Ini sangat penting kita ketahui karena bisa terjadi cekcok di dalamnya kalau orang tidak paham ini. Al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj itu boleh mengartikan di sini, antum di kitab antum membuat tulisannya itu. Al-kharaju bid-dhaman artinya apa? Arti itu salah ya. Mungkin salah cetak. Di sini dikatakan al-kharaju bid-dhaman, ia tidak berhak memintanya karena jika budak itu mati tentu kerugian ditanggung oleh pembeli. Ini salah artian seperti ini. Al-kharaj itu artinya keuntungan. Dhaman itu tanggung jawab. Jadi Rasulullah memberikan kaedah keuntungan yang didapatkan oleh seseorang sebanding dengan tanggung jawab yang dia berikan atau tanggung jawab yang harus dia tanggung. Al-kharaju bid-dhaman. Kamu berhak mendapatkan keuntungan dari benda ini itu disebabkan karena ada tanggung jawab yang kamu pikul pada benda ini. Di halaman 193 di hadis itu al-kharaju bid-dhaman artinya bukan yang dituliskan ini. Yang arti yang dituliskan ini adalah penjelasan kasus yang di atas. Yaitu contohnya adalah asbabul wurud hadis ini adalah ada seseorang menjual budak. Pembelinya setelah dibeli, budak ini dipekerjakan, namanya bekerja kan? Bekerja jadi mungkin di sawah ataupun dia
di toko ataupun dia diproduksi. Pada suatu ketika setelah beberapa waktu kedapatan ternyata budak ini ada cacat. Cacat sejak sebelum dibeli. Berarti bukan cacat gara-gara di tangan pembeli, tapi sudah di tangan penjual sebelumnya. Yang mana cacat ini kalau dia tahu dia akan beli seperti ini. Wallahu a'lam, disebutkan mungkin ada penyakit ya. Maka pembeli ini mengadu kepada penjual untuk minta pengembalian. Saya kembalikan budak, saya minta juga uang saya kembali. Karena kamu menyembunyikan ini. Kalau saya tahu ini, saya tidak akan beli ini. Penjual itu setuju, baik. Karena memang harus setuju. Dalam hal ini pilihan hanya dari si pembeli. Si pembeli minta seperti ini, si penjual harus mau. Baik, kamu minta dikembalikan ya, nih mana budak kamu, ini uang kamu. Tapi kamu kan sudah mempekerjakan budak ini kan, mungkin 3 hari kamu pekerjakan kan. Nah, kira-kira kalau dia bekerja upah dia sekian, kembalikan juga dong upahnya. Misalnya ya, satu orang ini kalau kerja harian 100.000 misalnya, kan sudah 3 hari di kamu kerja kan, ya kembalikan juga dong 300.000. Jadi terjadilah perdebatan di yang 300.000 ini, yang uang pengembalian uang dengan pengembalian budak, mereka nggak debat, sudah selesai. Inilah kemudian dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kaedah, si pembeli tidak wajib untuk mengembalikan upah kerja budak ini selama di tangan dia kepada si penjual, karena selama 3 hari ini budak ini di bawah tanggungan si pembeli, dhaman, di bawah tanggungan si pembeli. Maksudnya apa? Seandainya mati di saat itu, yang tanggung jawab siapa? Pembeli. Seandainya dia sakit saat itu, yang ngobatin siapa? Pembeli. Karena di bawah tanggung jawab si pembeli, berarti keuntungan yang didapatkan dari orang ini juga milik si pembeli. Keuntungan apa? Pekerjaan dia yang dilakukan selama 3 hari yang dapat uang itu murni milik si pembeli. Ini kaidah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini antum silakan antum pakai. Antum beli mobil, antum beli motor, sudah dipakai untuk ngojek, sudah dipakai untuk ojol. Kemudian ketahuan, wah ini asnya bengkok, asnya ini pernah tabrakan, dibilang ada tabrakan. Antum kembalikan mobilnya, kembalikan uangnya. Ojek antum selama 5 hari itu, kembalikan juga. Enggak, itu punya saya itu. Karena selama 5 hari itu masih sudah berada di bawah tanggungan saya. Beli ayam misalnya, baru ketahuan cacatnya. Ini kalau mau masak ayam kecil itu baru ketahuan cacatnya setelah 5 hari ya. Tapi dalam 5 hari itu dia bertelur. Telur itu milik siapa? Ya milik si pembeli. Jangan tahu, kembalikan juga dong telur-telurnya yang kamu kembalikan uangnya, kembalikan juga telurnya. Enggak, telur itu selama itu menjadi bawah tanggungan saya. Al-kharaju bid-dhaman. Yang mana ana wallahu taala alam, ana dalam hadis ini ana jadikan sebagai prinsip ekonomi. Walaupun kasusnya bukan di prinsip ekonomi ini kasusnya dalam tanggung jawab terhadap sebuah benda, maka dia berhak mendapatkan hasil dari benda yang ditanggung ini. Namun, ini bisa juga kita praktekkan di prinsip ekonomi. Yaitu kalau prinsip ekonomi yang diajarkan kita di SMA dulu apa? Modal sekecil-kecilnya, untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Itu ternyata bukan prinsip ekonomi itu. Prinsip maling itu. Modal obeng dapat mercy itu. Yang tepat adalah dengan modal sedemikian rupa, maka dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Maksudnya apa? Ya modal 1 juta, jangan harap mendapatkan keuntungan orang yang modalnya 1 miliar. Antum Anas pernah ketika melihat video-video yang lewat tentang orang-orang yang kaya karena investasi saham, tertarik. Namun setelah lama melihat video-video yang banyak yang lain, akhirnya ada yang bilang, orang kaya gara-gara saham itu gara-gara modalnya banyak, modalnya miliaran. Begitu sahamnya naik 2 kali lipat, dia dapat 1 miliar. Lah kalau antum modalnya 100.000, kemudian sahamnya naik 2 kali lipat 100%-nya, dapatnya berapa cuma? Ya 100.000. Jadi selama 1 tahun antum invest 100.000 dapatnya. Makanya ada yang bilang, kalau kamu punya uang cuma sekedar berapa juta, mending kerja katanya. Kerja yang dapat per bulan dapat 5 juta UMR misalnya, 1 tahun dapat 60 juta. Daripada kamu sibuk main saham,
Tapi 1 tahun nggak dapat 60 juta kamu. Dalam hati anak, iya juga ya. Itu kan bagi orang yang punya uang dingin yang banyak. Lah kalau kita kayak pegawai yang 1 bulan gaji sisanya cuma 200 ribu, cuma 300 ribu, kita saham. Kita mengharapkan menjadi seperti Warren Buffett gitu. Kejauhan seperti itu. Ya itu yang dimakan. Modal antum segini, dapat untung segini itu wajar. Dengan orang dapat modal banyak, kemudian dia harapkan untung sewajarnya yang maksimal itu wajar. Tapi modal 100 ribu ingin dapat untung menjadi 1 miliar, ini pasti ada korupsinya ini. Jadi yang tepatnya seperti itu, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan yang ingin Anda harapkan itu sebanding, sesuai. Karena sebab tanggung jawab Anda. Anda cuma tanggung jawab kalau rugi berapa. Umur saya cuma 1 juta kok. Kalau rugi ya 1 juta kok. Jadi keuntungan yang Anda dapatkan dari 1 juta itu wajar sewajarnya berapa sih? Tapi ada seorang yang di video dia pemain saham juga, dia bilang, kalau main saham paling untungnya segini. Kalau lebih saya titip katanya. Nekat dia bilang. Kalau ada yang berani mengatakan lebih setahun keuntungan lebih daripada ini, saya nitip uang saya. Yang penting misal, jadi kan bukan masalah ini halal haram yang dia perbicarakan, pokoknya tentang keuntungan yang dikejar. Kalau kita invest saham akan segini. Jadi ada batas kewajarannya lah. Baik, ini yang kedua ya, kembalikan uang, kembalikan barang. Yang ketiga, menahan barang, tetap enggak sebenarnya seperti yang pertama, meneruskan pembelian, jadi tidak dikembalikan, namun meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran nilai barang tersebut dikarenakan cacat. Uang ini disebut dalam fikih itu arash, bukan pakai ain ya. Pakai kalau ain itu arsh, singgasana. Kalau arash pakai hamzah, arsh. Ini kalau dalam membaca Al-Quran biasanya ada orang kebalik-balik antara ain sama qaf. Yang qaf dibaca ain, yang ain dibaca yang hamzah dibaca ain, yang ain dibaca hamzah. Itu yang kalau untuk praktek di sini bisa sangat jauh beda artinya. Arsh namanya. Apa itu? Selisih. Bagaimana maksudnya? Ana beli mobil ini 46 juta. Gara-gara ada cacat, tidak pantas harganya 46 juta. Harus ada selisih. Maka Ana minta selisihnya itu. Mobil enggak Ana kembalikan. Uang Ana tidak minta kembali. Minta selisihnya itu. Pasti semua orang tahu ya. Yang bisa, pasti untuk menentukan selisih ini pasti ada perbedaan pendapat pasti. Maka harus ada orang ketiga yaitu auditor. Yang dia tahu, oh Pak, kalau memang rusaknya ini, kalau rusaknya asnya ini, kalau rusaknya karat-karatan di sini, kalau rusaknya ini, berarti kurangnya segini. Dari harta Bapak beli kurangnya seperti ini. Maka dinamakan dengan arsh. Walaupun cara penghitungan arsh tidak semerta-merta, oh dari 46 juta kamu bayar sekian. Tidak. Itu juga harus ada penghitungan sendiri, yaitu dari penghitungan harga ataupun perbandingan harga dengan qimah. Contohnya ya, ini di sini juga merupakan praktek untuk beda antara qimah dengan harga. Masya Allah. Ini yang sangat antum butuhkan kalau antum menghitung zakat harta perdagangan. Karena pendapat yang rajih dari menghitungkan zakat harta perdagangan adalah dari qimahnya, bukan dari harganya. Kalau yang paling gampang ana misalkan yaitu antum beli sebuah benda, harganya per piece-nya itu harganya 1 juta misalnya. Kemudian antum labeli, mau antum jual, antum tulis labeli 1.200.000. Ingin antum ambil 200.000 keuntungannya. Kemudian setelah berlalu 1 tahun, 1 haul, barang ini masih ada. Mungkin dari sekian banyak, dari 1.000 piece yang antum beli masih ada, ataupun terus menerus dibeli sehingga masih ada di toko, tertulis masih 1.200.000. Ketika antum mau zakat, yang antum hitung untuk zakat adalah 1 juta yang antum beli atau 1.200.000 yaitu label. Maksudnya untuk dihitung zakat nanti dikali 2,5%. Dari total barang yang ada di toko dikali 2,5%.
itu zakatnya kan. Nah, untuk mentotal harga di toko ini, antum pakai harga antum beli di nota atau harga yang antum taruh di situ 1.200.000 yang berada di nota waktu beli dulu. Itu dia, yang benar adalah harga kulaan sekarang. Itu dinamakan dengan qimah. Jadi bukan yang di nota, bukan juga yang antum tulis, tapi seandainya sekarang antum beli, berapa harganya? Berbeli kulaan untuk antum jual, berapa nilainya? Itu dinamakan dengan nilai. Contoh yang lain yang paling gampang kita contohkan yaitu di toko parfum ada tulisannya memecahkan berarti membeli. Benar nggak syarat seperti itu, Pak? Pengumuman seperti itu benar nggak prakteknya? Dalam prakteknya itu sesuai dengan syariat atau tidak? Memecahkan berarti membeli. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Salahnya di mana? Iya, ahsanta, masyaallah, barakallahu fikum. Kalau dibilang memecahkan berarti membeli, seperti kita dipaksa membeli barang pecah. Sudah pecah kok kita beli. Padahal kita beli barang yang harusnya utuh. Yang benar adalah memecahkan berarti mengganti. Baik, jadi kalau kita memecahkan ini tanpa sengaja, kalau memang antum nggak mau repot, kan beli ini Pak, saya nggak beli ini bilang. Kalau mau debat saya nggak beli, saya beli yang ini ya, beli yang lain, saya beli ini, dan saya kembalikan. Udah ya. Ataupun kalau yang seperti ini mungkin tokonya mau, ataupun cara yang lain, saya tahu di toko di sana ada parfum yang sama persis mereknya, kan bukan mereka pembuat. Ada parfum-parfum yang sudah jelas ma'ruf, ada pabriknya, mereka jual. Cuma saya tahu di sana lebih murah. Di sini harganya 150.000, di sana 125.000, saya tahu gitu. Pak, beli nih Pak. Maaf, saya nggak beli ini ya. Tunggu ya, saya pergi ke sana, beli di sana, saya ganti ya. Harusnya mereka harus ridho, nggak boleh. Oh nggak boleh Pak, Bapak harus mengganti yang ini, membeli yang ini. Loh, ini dosa ini. Bapak harus membeli yang ini. Yang benar adalah mengganti. Karena saya tidak sengaja menjatuhkan itu. Saya nggak dosa, saya nggak sengaja. Tanggung jawab saya adalah mengganti. Karena mengganti itulah qimahnya. Barang-barang yang lain, yang penting ada barangnya sudah ada di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan nilai barang dengan harga barang. Itu beda. Harga terserahana. Yang paling gampang kita lihat di saham. Saham itu ada saham yang ada tulisannya, namanya saham ada nilai buku. Saham dan nilai Anda beli pertama harganya Rp1.000. Maka IPO keluar pertama Rp1.000. Kemudian harga pasaran berapa? Setelah 2 tahun, setelah 5 tahun misalnya, harganya jadi Rp5.000. Tapi Anda jual, Anda tawarkan dengan Rp6.000. Harga beda kan? Awal, harga pasaran, harga ini. Tapi nilai sebenarnya saham ini berapa? Nilai sebenarnya adalah nilai perusahaan. Anda punya 1 dari 1 miliar saham, 1 lembar dari 100 juta saham. Maka lihat nilai perusahaan ini berapa, 1 dari 100 juta inilah nilai dari saham ini. Sedangkan yang di pasaran itu harga. Yang Anda tawarkan itulah harga. Yang tertulis inilah harga. Itulah beda antara harga dengan qimah. Nah, itu juga cara menghitung ars di sini, kata beliau di sini. Perhatikan. A membeli mobil dengan harga 54 juta rupiah. Ternyata gigi transmisinya tidak berfungsi dengan baik. Maka untuk menentukan berapa uang yang harus dikembalikan penjual, yaitu harga mobil ditaksir oleh pedagang yang berpengalaman, yang Anda katakan tadi auditor itu, tentang harga mobil bekas. Dia menaksir mobil dalam keadaan baik, misalnya 45 juta. Perhatikan ya, dia membeli uangnya berapa? 54. Itu harga tawar-menawar, harga deal. Tapi nilai barang ini oleh auditor mengatakan ini nilainya cuma 45 juta. Kalau bagus. Kalau dia ada kerusakan ini, nilainya jadi turun jadi 40 juta. Berarti sama dengan 1/9 dari harga keseluruhan yang terkurangi. Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uangnya, yaitu 54 juta, atau mengambil mobil tersebut dan menarik ars sebanyak 1/9 dari 54 juta. Itu 6 juta.
Perhatikan cara menghitung seperti ini ya. Karena 54 tadi itu bukan nilai, harga jual. Harga dia beli, harga orang itu jual. Sedangkan mobil ini nilainya di pasaran cuma 45 juta. Kan boleh-boleh saja. Harga mobil 45 juta anak jual di atasnya kan boleh-boleh juga saja. Mega Pro anak mungkin kalau pasaran harganya 16 juta. Tapi anak jual 23 juta. Boleh-boleh saja kok. Tapi untuk melihat selisih harga dari yang bagus dengan yang rusak harus dilihat dari nilainya, bukan dari harga yang ana beli. Kemudian sanksi untuk pedagang yang melakukan ghish. Nah, ini hukumnya tadi haram, tidak boleh melakukan. Kemudian konsekuensinya sudah dijalankan dan orang ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan hukuman agar jerah bagi dia sendiri ataupun bagi orang lain. Maka yang seperti ini harusnya ini hanya bisa dari pemerintah ya, yang punya kekuatan untuk menekan dan memaksa. Sedangkan kita kalau keliling pasar hanya bisa menasehati. Inilah bedanya kalau petugas dari pemerintah ataupun orang-orang yang datang hanya menasehati, yaitu ada kekuatan untuk menekan. Maka dikata beliau di sini, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah setempat untuk membentuk hisbah, badan pemeriksa pasar yang bertugas memeriksa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pedagang, seperti kecurangan timbangan, barang cacat, barang tiruan, barang yang telah kadaluarsa, makanan olahan bercampur zat berbahaya, dan lain-lain sebagainya. Ini ada yang dinamakan dengan tim hisbah. Ini salah satunya pekerjaan mereka, mencari-cari kesalahan. Karena mereka boleh mencari-cari kesalahan, karena memang orang yang ditugaskan. Kalau kita kan nggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau ada kesalahan baru kita amar ma'ruf ataupun nahi mungkar di situ. Kalau mereka memang disuruh, seperti misalnya cari-cari orang pacaran, gedar-gedor losmen ataupun tempat penginapan yang dicurigai di situ ada pelanggaran syariat. Ini yang seperti dilakukan di Aceh. Di Aceh punya tim seperti ini. Dinamakan dengan wilayatul hisbah. Ada seragamnya wilayatul hisbah. Ada dari laki-laki, ada pun dari perempuan. Dan di perempuan tugasnya apa? Keliling-keliling cari orang yang nggak jumatan. Laki-laki yang nggak jumatan, yang sembunyi-sembunyi main kartu di sini di sawah ataupun lagi mancing dan sebagainya, itu yang nangkap perempuan, karena mereka nggak wajib jumatan. Tangkap, dicatat, nanti akan dicambuk di daerahnya masing-masing. Orang Jember misalnya, orang kabupaten ini misalnya, tapi ketemunya pacaran ataupun nggak jumatan di tempat yang lain. Nanti dicambuknya bukan tempat lain. Kalau tempatnya cambuk tempat lain kan nggak merasa apa, karena sakitnya bukan sakit cambukan ya Pak ya. Cambukan itu nggak sakit, bukan nggak sakit, nggak membuat kita menderita. Karena cambukan itu cuma membuat pedih saja. Bahkan para ulama mencontohkan cara mencambuknya itu tidak boleh sampai terlihat ketiak. Pegangnya dengan 3 jari. Itu di antara itu nggak ada nasnya seperti itu, nggak ada dalilnya. Cuma diperinci seperti itu agar cambukan ini hanya biar terasa pedih saja. Tapi yang paling lebih luka tak berdarah yang apa? Dicambuk di depan teman-temannya, saudara-saudaranya di desanya dia sendiri. Jadi habis dicambuk pingsan bukan gara-gara sakit Pak, gara-gara malunya itu. Jadi cambuknya gini, 1, 2, 3. Coba antum lihat di YouTube, insyaallah ada cara mencambuk di Aceh itu. Menurut kita, nggak sakit, emang nggak sakit, karena bukan itu yang bukan tujuan untuk menyakiti, membuat luka, bukan itu. Nah, mereka keliling-keliling cari-cari yang perbuatan-perbuatan maksiat juga. Walaupun di sana di Aceh untuk hukum sampai merajam itu tidak ada, karena itu butuh pidana dan lain sebagainya, belum diterapkan di sana. Potong tangan belum, ya cuma apa? Ya cambuk itu saja. Kalau untuk keliling-keliling cari kecurangan di sini, ya mungkin mereka tidak melakukan, itu bisa dilakukan oleh Satpol PP ya, wallahu taala alam ya. Jadi harusnya ada tindakan seperti ini. Rasulullah SAW saja pernah berkeliling pasar mempraktekkan seperti ini. Melihat ada orang jual gandum, Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam gandum, kemudian ternyata di dalamnya basah. Kemudian dia, kenapa ini? Kena
hujan ya Rasulullah. Kenapa nggak kalian letakkan di atas? Sehingga orang beli dalam keadaan dia tahu ini sudah kena hujan, tinggal dijemur, yang harganya pasti lebih murah mintanya kan, karena dia menjual bukan yang kering. Dan ini wallahu taala alamnya sungguh sangat banyak. Yang Anda katakan lagi di sini sungguh sangat banyak di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu jual rambutan dalam keranjang, lebih banyak daunnya di bawah daripada buahnya. Jual karet, ternyata di dalamnya ada batu. Kalau batu katanya kalau dicolok ketahuan tok gitu, akhirnya dipasukkan air. Ini masyarakat umum loh ini. Terus kita ingin nanti kalau dia ada pejabat bisa jujur, ya pejabat itu ya berasal dari kalian-kalian yang bawah ini. Tapi itulah yang fenomena yang sangat banyak terjadi. Nah ini sebenarnya harus ada tindakan. Kalau tidak, ya pasti akan terulang lagi. Baik, yang berikutnya tentang ihtikar, menimbun barang. Ihtikar adalah, perhatikan di sini nanti akan membedakan dengan orang yang membeli ketika murah, menjual ketika mahal. Membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya. Dia memang membeli untuk menimbunnya, menguasai pasar, dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Ini adalah bentuk ihtikar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan la yahtakiru illa khati. Hanya orang-orang pendosa yang melakukan perbuatan ihtikar seperti ini. Hukumnya jelas, ini adalah perbuatan yang dosa, perbuatan yang dilarang, karena dia membeli barang, menimbunnya sehingga langka di pasar, kemudian naik harga gara-gara hukum pasar berlaku kan, supply and demand. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang menimbun. Beda halnya kalau harga naik memang gara-gara paceklik, gara-gara bencana alam sehingga distribusinya macet, gudang pusatnya terbakar, sehingga barang-barang benar langka dan naik harganya. Itu wajar. Tapi ini nggak wajar gara-gara apa? Ada yang menimbun sehingga langka, kemudian naik harganya. Begitu naik itulah akhirnya dia keluarkan lagi barangnya. Inilah perbuatan yang dosa. Karena apa? Merugikan masyarakat, merugikan apa? Menahan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Di mana sekelompok orang menguasai hajat orang banyak dan menetapkan harga semena-mena. Kan tujuan mereka seperti itu. Mereka membeli barang kebutuhan pokok dari para pemasok, lalu menimbunnya hingga barang-barang tersebut langka di pasaran. Pada saat barang langka di pasar dan harga naik melambung tinggi, mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dengan demikian mereka memperoleh laba yang sangat besar. Karena memang tujuannya seperti ini. Bukan tujuan untuk dipakai sendiri. Beda kalau yang mau dipakai sendiri. Ataupun memang dia beli banyak gara-gara punya pondok pesantren, punya orang yang harus dikasih makan banyak, panti asuhan misalnya, itu beda. Karena memang kebutuhan. Selain dicap sebagai pendosa, dari hadis yang tadi, pelaku ihtikar pantas dilemparkan ke dalam jurang neraka yang dalam. Karena dia telah menyusahkan orang banyak untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala fi syai'in min as'aril muslimina liyughliyahu 'alaihim kana haqqan 'ala Allah an yaqdhifahu fi mu'dhamin minan nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempengaruhi harga barang makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk melemparkannya ke dalam tempat yang besar di neraka di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kezaliman yang dibuat kepada orang lain. Allah Ta'ala alam kenapa beliau di sini menempatkan ihtikar. Oh iya, karena inilah kezaliman ya, insyaallah. Menempatkan di tema ini karena ghish ini bentuk termasuk perbuatan kezaliman. Baik. Kemudian beliau membahas tentang yang hampir mirip dengan ihtikar, yaitu apa hukumnya menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun atau menabung untuk kebutuhan hari esok. Apakah termasuk ihtikar? Kalau anda tanya, kita disyariatkan itu kalau menyediakan
nafkah untuk keluarga kita yang disyariatkan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan? Kira-kira gimana? Antum kalau ngasihkan belanja untuk istri itu harian, pekanan, bulanan, atau tahunan? Yang disyariatkan yang mana? Ini sebenarnya kembali kepada uruf, nggak ada. Oh, disyariatkan seperti ini, nggak ada. Kembali kepada uruf masing-masing. Uruf di kita bulanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, kana yudakhiru li ahlihi qutasana. Rasulullah menyiapkan untuk keluarganya itu kebutuhan pokok untuk 1 tahun. Wallahu a'lam, mungkin di zaman itu panen gandum setahun sekali, mungkin Allah Ta'ala alam. Kalau kurma memang sampai sekarang pun 1 tahun sekali. Kalau gandum padi kan sudah ada teknologi yang bisa membuat 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali. Tapi kalau kurma masih sampai sekarang masih setahun sekali. Jadi benar-benar beli untuk kebutuhan setahun. Jadi atau mau harian, bulanan, terserah. Berarti di sini ada orang yang menyimpan bahan makanan untuk keluarganya selama 1 tahun. Atau kalau antum misalnya menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan 1 bulan. Akhir bulan lebih atau kurang? Akhir bulan lebih atau kurang? Nah, itu tergantung kebutuhan masing-masing ya. Kalau Rasulullah walaupun menyimpan untuk 1 tahun, pernah kekurangan? Pernah, sering. Kenapa? Karena sering sedekah. Bukan gara-gara boros. Gara-gara sering sedekah dan keluarganya sabar, keluarganya menerima, sehingga ketika ada pengemis, Siti Aisyah terkadang di dapur hanya mendapatkan 3 butir kurma untuk bisa diberikan kepada pengemis. Sanggup kita seperti itu, Pak? Siapkan untuk 1 bulan, tanggal 20 sudah habis. Sudah gitu mau poligami lagi, Pak. Baik. Dalam hal ini, menyimpan untuk 1 tahun ini, beliau mengatakan, jika jumlah yang disimpan kurang dari nisbah zakat, ini wallahu ta'ala alam, beliau di sini sampai membawakan menyimpan uang ya. Kira-kira kalau menyimpan uang apa bahayanya? Inflasi. Malah kalau kita nyimpan di bank kan lebih disukai, beda kalau menyimpan di brankas itu. Allah alam mana menganggap ini nggak perlu dibahas yang menyimpan uang. Kalau di sini sampai bahas menyimpan uang. Karena menyimpan uang itu ya apa istilahnya itu ya tidak beredar uang. Kalau kita apalagi menyimpan di bank malah ada peredaran uang menyimpan di bank. Atau menyimpan zat makanan sebanyak kurang dari nisab. Nisab zat makanan itulah 300 sa'. 300 sa' itu 1 sa'. Antum kalau mengeluarkan zakat fitri berapa? Berapa? Yang antum keluarkan zakat fitri setiap tahun berapa? 3 kilo atau 2,5 kilo? 3 ya. Kalau 3 kali 3 berarti 3 kali 300 berarti 900 kilogram beras. Itu ukuran 1 nisabnya beras. Beliau di sini dalam kurung 617 kilogram. Berarti beliau mengambil pendapat 2, enggak sampai 2,5 ya. Enggak sampai 2,5 kilogram untuk 1 sa'. Kayak pendapat Syekh Utsaimin ini. Maka kalau yang ini ulama sepakat boleh. Baik. Jika barang yang disimpan tersebut telah dibayarkan zakatnya, maka harta tersebut boleh disimpan seberapapun jumlahnya jika tidak merusak harga pasar dan tidak ada niat untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang. Beliau di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kasus di zaman Nabi Yusuf. Walaupun menurut ana dalil ini tidak cocok untuk kasus seperti ini. Karena di zaman Nabi Yusuf itu disuruh simpan itu bukan ke masing-masing orang, memang benar-benar kebijakan negara. Kalau kita sekarang kan menyimpan untuk saya pribadi, kamu nggak tahu. Kalau sekarang memang negara, makanya yang Nabi Yusuf ketika mentakwil mimpi itu, beliau langsung diangkat menjadi menteri. Karena kamu lebih tahu. Ini ide yang sangat bagus, sudah kamu aja jadi menterinya. Akhirnya beliaulah yang ngawasin semuanya.
Sehingga begitu benar-benar paceklik, negara masih bisa ngasih makan rakyatnya. Jadi walau beliau membawakan dalil ini untuk menyimpan dalam 7 tahun, untuk kasus ini menurut Anda tidak cocok. Karena untuk ini memang harus diharuskan karena yang melakukannya adalah negara. Jadi kasus Nabi dari peristiwa dari Nabi Yusuf ini ada sebuah yang sangat besar hikmahnya dapat kita lihat, yaitu di zaman itu teknologi kan belum sampai secanggih sekarang, tapi bisa menyimpan gandum selama 14 tahun. Ini kalau kita mau ngambil yang maksimal. Kata beliau, kamu tanam selama 7 tahun, tazra'una sab'a sinin daba'an fa mahsatu fadharu fi sumuli illa qalilan mimma ta'kul. Tanam selama 7 tahun, berarti setiap tahun ada panen ya, panen ini. Nah, yang hasil panen ini simpan, tapi simpan dalam mayangnya. Jangan cuma simpan setelah dirontokkan. Fi sumbulihi, kecuali yang kamu makan saja untuk yang kamu keluarkan. Baik, kita misalkan ya, 7 tahun, di tahun pertama panen sudah disimpan, kemudian untuk dimakan selama 7 tahun. Kalau kita mau manggil maksimal, berarti ada di panen pertama yang masih tersimpan di akhir tahun. Berarti ini bisa tersimpan selama 14 tahun. Teknologi apa itu kira-kira? Teknologi penyimpanan apa itu kira-kira? Ternyata tidak butuh teknologi yang sangat canggih. Dan itu ternyata sudah dipraktekkan oleh di Indonesia ini. Untuk tahu silahkan lihat di YouTube. Ada sebuah desa ataupun di Indonesia, kalau nggak salah di Jawa Barat ya, yang katanya mereka punya cadangan padi cukup untuk 85 tahun kalau nggak salah. Coba tuh lihat. Jadi kalau memang Indonesia misalnya, Indonesia kekeringan, paceklik, 85 tahun mereka nggak akan lapar, nggak butuh impor. Di Toraja, kalau nggak salah di Toraja pernah dimuat di acara televisi swasta. Kalau nggak salah di Toraja, hostnya itu diajak sampai naik ke lumbung padi. Kemudian ditunjukkan padi yang sudah hitam di luarnya, dibilang, ini mbak, walaupun ini hitam di dalamnya putih masih bagus. Ini kira-kira sudah 10 tahun kalau nggak salah. Kaget ya, ini sudah 10 tahun, tapi masih tersimpan, jadi bertahan. Jadi sebenarnya kita bisa swasembada pangan atau kedaulatan pangan bisa. Buktinya yang desa-desa kecil-kecil aja yang tanpa teknologi apa-apa bisa seperti itu. Masa untuk seluruh Indonesia nggak ada? Masa masih butuh impor beras? Ada apa di impor beras ini? Pasti ada korupsi di dalamnya. Kok negara sebesar ini masih impor garam? Kok masih impor beras itu? Sebenarnya bisa sebenarnya. Baik. Catatan, kemudian beliau memberikan catatan di sini. Perlu diingatkan bahwa hukum bolehnya menyimpan uang dan barang untuk kebutuhan hari esok diterapkan pada masa-masa normal. Akan tetapi pada musim paceklik di mana rakyat banyak kekurangan bahan pangan, maka status orang yang menyimpan bahan makanan pokok dalam jumlah besar sekalipun untuk kebutuhannya dianggap ihtikar. Ya, dia tidak menyimpan tujuannya untuk biar langka, tidak menyimpan biar naik harga, tapi dia menyimpan untuk dirinya. Akan tetapi di saat yang tidak tepat, di saat kalau dia simpan banyak orang kelaparan karena memang masa-masa paceklik, maka yang seperti ini dia anggap sebagai ihtikar, serta pihak berwenang boleh memaksanya untuk menjual barang yang disimpan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, menurut para ulama hikmah menimbun barang diharamkan untuk tidak menyulitkan khalayak manusia. Para ulama sepakat bahwa seorang yang memiliki makanan pokok dalam jumlah besar, sedangkan orang-orang berada dalam musim sulit dan sangat butuh makanan pokok, maka pemilik makanan yang berlebihan tadi boleh dipaksa oleh pihak berwenang untuk menjualnya agar kesulitan terangkat dari orang banyak. Ini perkataan boleh dipaksa berarti dia walaupun mengatakan saya tidak ridho barang saya dijual oleh penguasa, tetap boleh orang lain membeli
karena pemaksaan ini pemaksaan dengan cara yang benar. Jadi kalau untuk belajar dalam fikih dikatakan tidak sah membeli barang yang dijual gara-gara dipaksa. Berarti karena dipaksa itu tidak ada ridho, kecuali pemaksaannya dengan cara yang benar, yang dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Karena kamu yang ngeyel. Kamu harus, secara syariat kamu harus jual. Kamu tidak mau jual, maka diambil oleh penguasa untuk dijualkan, untuk dilelang misalnya. Itu sah untuk dibeli oleh orang lain. Di antaranya adalah orang-orang yang menimbun barang ketika orang membutuhkan ini. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.